Nah, sementara kondisi Indonesia ini kalau dihitung-hitung itu kita butuh 9 juta talent digital di tahun 2030 nanti. Padahal supply kita ke pasar kerja itu hanya sekitar 600.000. Sering kita temui saat ini ya, jadi tidak harus kuliah di multimedia tetapi bisa membuat film. Jadi antara pendidikan dan keterampilan sesuatu yang berbeda walaupun outputnya mungkin bisa sama. Selamat datang di podcast Dapur Perguruan Tinggi bersama saya Waskito Zamani. Kali ini kita berjumpa kembali dengan salah satu pimpinan perguruan tinggi di Yogyakarta. Saya perkenalkan langsung narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. RM Agung Harimurti, MKom, Ketua STTM MNPC Yogyakarta. Jadi pagi hari ini kita berterima kasih kepada Pak Agung dan tim dari STTM MNPC Yogyakarta yang memberikan waktu ke kami berdiskusi, kemudian ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana harapan kami di pagi hari ini itu bisa mendapatkan insight penting dari kampus gitu ya, tentang bagaimana menghadapi dinamika, isu, dan regulasi-regulasi baru tentang perguruan tinggi sehingga bisa kita susun untuk memajukan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Dunia industri yang kreatif, multimedia berkembang sangat cepat ini hal ini. Kemudian seakan ada adu kreativitas gitu ya, terjadi di mana-mana gitu. Nah, menurut Bapak, peluang apa yang paling besar saat ini untuk lulusan perguruan tinggi di bidang tersebut? Saya kira menarik pertanyaannya ketika kita berdiskusi mengenai multimedia dan digital ya, yang kita tahu perkembangannya sungguh cepat sekali, era disruption yang kita kenal dengan revolusi industri 4.0 yang melibas hampir semua sektor, termasuk sektor multimedia dan digital ya. Kalau digital pasti kita sudah tahu dengan adanya Gojek, kemudian Grab, kemudian untuk ini pariwisata, kemudian pendidikan, semua melibas perguruan entitas atau institusi yang existing. Semua formal, sehingga mau tidak mau harus bersiap. Kalau tidak ya akan semakin tertinggal ya. Di dunia multimedia kita juga kemarin disuguhi oleh cerita dengan film karya anak bangsa, film Jumbo yang mampu meraih predikat nomor 1 sebagai penonton terbanyak gitu. Kemudian juga mungkin teman-teman kalau sudah menonton film Nusantara yang menceritakan Patih Gajah Mada, yang kita dapat penghargaan ya dari Cannes Prancis itu, bagaimana sebuah film kolosal dibuat dengan AI yang mensupport animasi sehingga film yang biasanya dibuat dengan biaya besar, banyak pihak yang terlibat, itu hanya dilakukan oleh mesin dengan karakter-karakter asli Indonesia. Nah, kalau ini kemudian banyak film yang diproduksi dengan artificial intelligence, saya kira ini harus menjadi cerminan atau tantangan dari para mahasiswa dan sarjana yang belajar di bidang multimedia, bahwa AI sudah juga merasuk disrupsi di bidang multimedia. Kalau kita tidak siap, maka akan terjadi banyak lapangan pekerjaan khususnya di bidang multimedia yang akan digantikan oleh mesin. Oleh AI gitu ya, AI ini memang bilang AI ini memang kemana-mana ini ya Pak ya.
kita harus mulai berbenah, baik itu dalam terutama di pendidikan formal ya. Ini tantangan yang paling besar. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, seberapa siap STMM MNTC Yogyakarta beradaptasi dengan perubahan tersebut, baik dari sisi prodi maupun pendekatan pengajaran, atau apa ada strategi khusus dalam pembaruan program yang sedang dilakukan gitu? Ya. Kebetulan saya baru di Sulhatibi Multimedia, jadi saya ini baru pindah dan memimpin perguruan tinggi ini mulai tahun 2025 di akhir Januari. Tapi walaupun baru, saya ini stok lama gitu. Karena saya ini orang Jogja dan baru dapat 1 semester ini berarti Pak? Iya, orang Jogja. Tapi sebelumnya saya pernah mengajar di Sulhatibi Multimedia ini sebagai dosen, tetapi karena Sulhatibi Multimedia ini adalah perguruan tinggi di bawah kementerian. Jadi kita di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi menarik bagaimana menghadapi era yang disampaikan Mas Waskito tadi. Jadi kita segera berbenah. Jadi kemarin di pertengahan 2025 kita segera merubah kurikulum yang ada untuk menjadi kurikulum yang berbasis vokasional dan OBE ya, Oriented Based Outcome ya, Outcome Based Education. Kemudian juga kami merapikan kurikulum kami agar align dengan kementerian gitu. Jadi kalau di PTN itu ada mata kuliah dasar universitas, itu kami punya mata kuliah penciri Kementerian Komdigi. Jadi kami masukkan ada beberapa mata kuliah baru di dalam kurikulum revisi ini. Yang kurikulum ini sudah terimplementasi untuk mahasiswa baru di tahun 2025 ini. Seperti magang industri, kemudian kurikulum yang mengadaptasi masalah industri 4.0, kecerdasan buatan, kemudian penyiaran digital, kemudian emerging teknologi, kemudian cyber security gitu. Jadi kami melakukan adjustment terhadap kurikulum kami untuk menghadapi tantangan ke depan. Selain itu kami juga akan membuka beberapa prodi yang berhubungan dengan digitalisasi, Mas Waskito. Karena saat ini kami ini prodinya masih heavy ke multimedia, sementara kementerian kami sudah berubah dari informatika ke digital. Jadi harus ada prodi-prodi digital yang kami buka. Harus inline juga ya? Harus inline, ya. Supaya ada kontribusi atau supporting setidaknya di sektor komunikasi dan digital. Siap. Kami sudah mempersiapkan untuk pembukaan 6 prodi baru, 1 prodi S2 kepemimpinan digital, kemudian 1 prodi profesi yaitu Perkayasaan Digital, kemudian 4 prodi untuk S1 atau D4, yaitu prodi mengenai teknologi digital, kemudian prodi layanan publik digital, prodi mengenai komunikasi dan media digital, dan ada 1 prodi kedinasan, Mas Waskito. Jadi karena kita di bawah kementerian, jadi ada kewajiban untuk juga mengakomodasi prodi yang langsung bisa bekerja di kementerian. Jadi bisa langsung jadi talent pool dari kementerian gitu. Jadi kami ingin membuka prodi mengenai pengendali frekuensi, karena salah satu fungsi dari Komdigi adalah untuk mengawasi penggunaan frekuensi radio di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Agung, tadi jawabannya luar biasa. Memang kalau kita berbicara pada tadi bagaimana respon STMM MNTC ya, dengan langsung membuat gebrakan, membuat jurusan baru, dan itu juga ini kayaknya bisa para pemirsa ini kalau ada sanak saudara yang mau join ke STMM MNTC ini juga tidak perlu khawatir ya, karena memang relevansinya terhadap industri tadi dengan kurikulum OBE jadi lebih kelihatan dampaknya. Nah, melihat dari dampak ini Pak, nah ini kita bagaimana persaingan di dunia industri digital dan multimedia ini
semakin banyak muncul orang-orang sukses di dunia kreatif. Dengan tanpa latar belakang akademik, mereka bisa menjadi content creator dan influencer gitu ya. Dan mereka bukan lulusan multimedia, bukan pula juga lulusan manajemen informasi gitu ya. Tapi mereka juga tidak memahami manajemen teknik studi produksi dan lain-lain lah. Namun tanpa itu mereka bisa berkarya. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap fenomena ini? Sering kita temui saat ini ya, jadi tidak harus kuliah di multimedia tetapi bisa membuat film gitu ya, tidak kuliah di informatika tapi bisa ngehack sebuah sistem ya. Jadi memang saya kira ini tantangan bagi perguruan tinggi, termasuk bagaimana kita meng-create kurikulum yang bisa mengatasi persaingan dan juga bisa merespon kemajuan gitu. Jadi saya kira menarik, dan ini harus bisa menjadi semacam diferensiasi bagi perguruan tinggi untuk bagaimana melakukan pendidikan dan pengajaran gitu. Nah, ilmu-ilmu yang sekarang keahlian, mungkin keterampilan yang dimiliki itu kan tidak harus juga diproduksi di perguruan tinggi, tapi teman-teman itu bisa saja belajar dari YouTube gitu. Untuk ngehack sebuah sistem itu kan tinggal kita melihat YouTube atau media sosial, kemudian belajar penetrasi tes, kemudian kita bisa masuk ke sistem. Nah, itu sebuah kepuasan portofolio. Kalau sudah masuk, nanti tergabung dengan mailing list atau WhatsApp group atau Telegram group, nanti bisa belajar langsung otodidak untuk menjadi hacker misalnya. Ya, nah, di perguruan tinggi tantangannya adalah bagaimana memberikan semacam pendidikan dan pengajaran yang terstruktur dan tersistematis, sehingga lulusan ini bisa mempunyai karir dan persistensi ya dalam melakukan pemproduksian karya atau menjadi intelektual dalam sebuah disiplin ilmu yang mereka miliki. Jadi antara pendidikan dan keterampilan, sesuatu yang berbeda walaupun outputnya mungkin bisa sama, bisa beda-beda tipis gitu ya. Jadi ini menarik. Jadi di Sekolah Tinggi Multimedia yang di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital, itu mahasiswanya mulai tahun ini itu juga kita fasilitasi untuk mendapatkan pelatihan gratis dari Kementerian Komdigi yang kita kenal dengan nama Digital Talent Scholarship. Digital Talent Scholarship ya, ada beasiswa pelatihan gratis. Jadi di Komdigi itu punya banyak sekali macam pelatihan digital secara gratis sekaligus sertifikasinya. Jadi teman-teman di sini itu selain mendapat pengajaran dan pendidikan secara terstruktur, tersistematis, ilmu pengetahuan tentang multimedia, juga akan dibekali dengan keterampilan digital yang kita latih dengan Digital Talent Scholarship yang bisa diambil nanti di sela-sela mata kuliah yang diambil dalam sebuah semester. Jadi lulusannya tidak hanya knowledge yang didapat, tetapi juga skill yang ini disertifikasi. Jadi untuk industri revolusi 4.0, semua negara di dunia ini membutuhkan upgrading untuk talent digital secara masif. Hanya satu negara di dunia ini yang bukan tidak membutuhkan lagi, tetapi supply untuk digital talentnya sudah mencukupi, yaitu India. India itu angkatan kerja mudanya sudah cukup terampil di sektor digital, sehingga mereka memenuhi standar sebagai negara yang mempunyai talenta digital yang cukup gitu. Sehingga kita tahu waktu kemarin India dikenai tarif Pak Trump 50%, sementara Indonesia 90%, India itu dapat bernegosiasi dengan kepala tegak. Mereka tidak perlu merunduk-runduk untuk membuka keran importnya, mungkin mentransfer data pribadi, atau harus membeli pesawat cukup banyak dari Amerika gitu. Mereka tidak seperti itu. Dan kepala tegak
mereka berani dalam tanda kutip menantang Amerika karena Amerika butuh talent di sisi digital dari India. Nah, sementara kondisi Indonesia ini kalau dihitung-hitung itu kita butuh 9 juta talent digital di tahun 2030 nanti. Padahal supply kita ke pasar kerja itu hanya sekitar 600.000 per tahun yang disuplai dari masih gapnya masih tinggi, yang disuplai dari perguruan tinggi, baik perguruan tinggi akademik, vokasional maupun sekolah menengah vokasional. Nah, yang disuplai pun itu baru ijazahnya, baru mendapat ijazah. Jadi knowledge-nya baru di apa namanya di wisuda mendapat gelar sarjana knowledge itu. Tapi secara terampil, secara skill itu belum dibuktikan gitu. Sementara di bidang talenta digital ini keterampilan itu yang lebih dibutuhkan daripada knowledge gitu ya. Nah, dalam jangka pendek ini yang sampai tahun 2030 inilah yang harus dikejar Indonesia untuk supaya bisa memenuhi target 9 juta digital talent tersebut. Nah, untuk itu Kementerian Komdigi mempunyai program yang namanya Digital Talent Scholarship, yaitu memberikan biaya pelatihan untuk para mahasiswa, para generasi muda untuk bisa dilatih skill yang dibutuhkan dalam revolusi industri 4.0 seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, kemudian cyber security, kemudian teknologi big data gitu. Untuk semua major, tidak harus dari teknik informatika. Nah, itu yang menjadi PR ya, bagaimana tantangan-tantangan tadi itu. Karena kalau ini tidak disiapkan, maka Indonesia akan semakin ketinggalan ya, Mas. Jadi kita ini punya Gojek, punya Grab, punya Grab tidak punya kita. Kemudian punya banyak ya startup dan unicorn dan dekakorn. Tapi divisi kita lari ke luar negeri itu, Mas. Jadi yang ada itu hanya omset, hanya valuasi bahasa valuasi ekonomi digital di ASEAN itu paling tinggi di Indonesia, sekitar 1.500 miliar dolar itu. Tetapi lari kemana? Ya, kita tahu sendiri karena kita nggak punya talent. Programming yang ada di Gojek itu banyak berasal dari India, Rusia itu, dan sekarang Vietnam sudah mulai masuk mengancam. Jadi kalau kita tidak secara berbenah, tidak merapatkan barisan, ya hanya akan menjadi pasar gitu ya. Menarik ini Pak Agung tentang India tadi. Nah, kira-kira insight apa yang bisa diambil dari India untuk talent digital di Indonesia nih? Jadi India itu berhasil mereformasi sistem pendidikan tinggi, termasuk dengan sistem dunia usahanya. Link and match-nya sudah berjalan dengan baik. Kemudian bonus demografi India itu lebih dulu daripada Indonesia. Dan India menang di dua hal yang kita masih tertatih-tatih, Mas. Jadi di bidang STEM, pendidikan di bidang sains, teknologi, engineering dan mathematics, mereka nilainya cukup tinggi dibanding kita yang PISA-nya masih di bawah. Lalu mereka kemudian mereka juga punya keunggulan lain gitu. Joknya adalah mereka itu dijajah Inggris, sementara kita dijajah Belanda. Nah, kalau dijajah Inggris itu bahasa Inggrisnya mesti lebih menang daripada yang dijajah Belanda ya. Kita itu dijajah Belanda sudah nggak bisa, bahasa Inggrisnya kurang, bahasa Belandanya juga kurang gitu. Jadi ya itu yang speednya memang agak jauh ya kalau kita mengejarnya. Nah, maka di dalam kurikulum kita itu yang harus kita adjustment untuk keterampilan memasukkan keterampilan di bidang STEM dan bahasa Inggris. Ya, STEM ini akan meng-create kemampuan dasar di bidang digital ya. Kalau tanpa STEM ya digital kita hanya kepada end user saja, tidak bisa membuat algoritma, tidak bisa membuat sistem informasi yang baik dan aman gitu. Apalagi kalau bicara mengenai security, nanti PR-nya masih banyak. Tapi intinya itu, Mas, kalau ada adjustment tentang STEM dan bahasa Inggris itu. Oke, set.
kita balik lagi ke STMMMTC Yogyakarta. Nah, ini menurut Bapak, positioning STMMMTC di ekosistem pendidikan tinggi kreatif itu harusnya seperti apa? Jadi Sekolah Tinggi Multimedia ini kan dulu dibentuk karena kurangnya kompetensi para pegawai TVRI dan RRI, Mas. Jadi kita dapat bantuan dari JICA, dari masyarakat Jepang ya. Kalau JICA tidak mau disebut bantuan dari pemerintah Jepang, tapi dari masyarakat Jepang ini. Jadi yang lebih banyak mendonasikan itu dari masyarakat. Nah, itu untuk mengupgrade kemampuan atau kompetensi untuk awak media penyiaran waktu itu. Nah, kemudian waktu terus berlangsung. Sekarang Sekolah Tinggi Multimedia itu punya 6 prodi, Mas. 6 prodi, yaitu di bidang penyiaran, itu yang paling dominan, 3 prodi. Kemudian di bidang animasi dan di bidang game. Nah, satunya di bidang manajemen komunikasi, gitu. Nah, karena waktu terus berlangsung, kemudian tantangannya semakin tinggi, kita ketahui terjadi disrupsi di bidang penyiaran. Baru-baru ini banyak industri penyiaran yang tutup, Mas. Banyak yang sudah menyampaikan salam perpisahan gitu. Bendera putih ya, Pak? Bendera putih gitu ya. Jadi ini yang harus segera kita adaptasi, navigasi kita geser gitu dari penyiaran ke kreatif animasi dan game ya, sebelum kita menunggu nanti pembukaan di prodi digital gitu. Jadi untuk tahun ini, Mas, tahun ini tuh kita menerima sekitar 532 mahasiswa baru. Dari tahun kemarin itu hanya sekitar 400. Jadi memang ini kita menerima mahasiswa dalam jumlah yang lebih banyak. Dan kepinginnya saya dari tahun ke tahun itu akan bertambah. Mohon doa dan dukungannya dari teman-teman e-kampus. Jadi kalau memungkinkan itu tahun depan kita akan menerima 650, kemudian sampai mahasiswa baru ya, sampai nanti student body kami yang sampai saat ini masih di level 2.200 ingin kita tingkatkan menjadi 3.000-an gitu, supaya kontribusinya lebih nampak itu. Kalau hanya 2.000 ya nggak ada pun nggak apa-apa gitu kan, sangat sayang gitu ya, sayang itu ya. Jadi ini yang ingin kita sedikit geser navigasinya dari penyiaran ke animasi. Jadi untuk tahun-tahun sebelumnya itu di bidang penyiaran itu kita buka 3 kelas di masing-masing prodi ya. Saat ini hanya ada sekitar, berarti ada 9 kelas. Saat ini hanya sekitar 6 atau 7 kelas gitu ya. Karena kita bukanya tidak terlalu banyak, karena kalau kita buka semua ya kelasnya tetap cuma inputannya kan di bawah standar gitu. Nah, di tahun ini kita lebih banyak membuka yang di bidang animasi dan game. Jadi di animasi yang biasanya 2 kelas, kita buka 3 kelas. Kemudian yang game yang biasanya 1 kelas, kita buka 2 kelas. Gitu. Itu juga berbanding lurus dengan animonya, animo mahasiswa. Jadi mengapa kita buka 3 kelas di tahun ini, itu cerita teman-teman di tahun lalu, itu 1 kelas animasi itu perbandingannya cukup tinggi. Jadi ya sekitar 30 mahasiswa itu harus merebutkan 4 kursi, Pak. Jadi peluangnya cukup banding 4, cukup tinggi lah untuk kelas Sekolah Tinggi Multimedia gitu. Jadi kita mencoba memperbanyak yang kreatif ini gitu, supaya citra multimedianya tetap terjaga walaupun inputan di bidang broadcastingnya agak menurun hasil. Selain adjustment kurikulum tadi untuk menambah kompetensi baru yang berlaku untuk masa baru, kami juga menambah kelas untuk prodi-prodi yang berhubungan dengan industri kreatif. Semakin menutup tadi ya gap kebutuhan terhadap industri ya, jadi benar-benar disesuaikan di sana gitu ya, Pak ya. Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya. Sebagai kampus yang di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital, bagaimana kampus membangun awareness di masyarakat? Dan apa ada strategi branding khusus untuk membedakan antara kampus yang di STMMMTC dengan kampus yang lain? Yeah.
Jadi tadi kita sudah mendiskusikan mengenai ragam perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi Sekolah Tinggi Multimedia itu ada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital gitu. Dan kami harus comply terhadap aturan yang dibuat oleh negara. Ya, dalam ini ada PP Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2022 yang mengatur mengenai perguruan tinggi di bawah kementerian dan lembaga gitu. Jadi menurut PP itu sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang ada di bawah kementerian itu harus lebih memfokuskan kepada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi dan harus align dengan tugas dan fungsi kementeriannya gitu. Dan tidak boleh prodinya sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta. Oke. Umum gitu ya. Iya, yang umum. Ya, ini yang menjadi tantangan bagi kami gitu. Jadi prodi kami itu walaupun mengajarkannya tentang komunikasi misalnya atau penyiaran itu namanya agak nyentrik gitu. Ada nama prodi itu namanya Manaproji, manajemen produksi siaran. Kemudian ada yang namanya prodi Manarita, manajemen produksi pemberitaan. Kemudian yang di bidang teknik untuk pemancar dan lain-lain itu nama prodinya Matektosi, manajemen teknologi produksi studio gitu. Jadi memang harus beda. Kemudian mata kuliahnya pun tidak boleh sama gitu, Mas. Tetapi CPL-nya harus sama gitu. Itu yang menjadi tantangan. Harus menjadi diferensiasi kami dengan teman-teman PTN supaya kita tidak memakan jeruk yang sama gitu. Packagingnya gitu ya, Reaching-nya harus beda dan harus align dengan kementerian yang ada di atasnya. Makanya kami ingin membuka prodi digital baru gitu. Nah, prodi digital barunya kan namanya juga berbeda, Mas. Kalau di perguruan tinggi negeri kan ada namanya prodi ilmu komputer. Kemudian prodi teknologi informasi. Kemudian sistem informasi, kemudian magister artificial intelligence kalau di UGM. Nah, kami namanya beda gitu. Jurusannya adalah prodi teknologi digital. Kemudian prodi prodi komunikasi dan media digital gitu. So ya agak berbeda-beda gitu. Paket-paketannya memang paket-paket yang siap dipilih nih kayaknya kelihatannya. Jadi ini sesuai diferensiasi dengan teman-temannya PTN karena kita bersumber pada kantong yang sama yaitu APBN itu supaya kemudian ada variasi dan ada tujuan kurikulum yang dibuat itu bisa menghantarkan ya teman-teman ini ke lulusan ya yang mencukupi di bidang komunikasi dan digital. Nah, untuk Komdigi sendiri memang ini masih PR bagi kami dan Komdigi, Pak. Jadi untuk perguruan tinggi kementerian itu biasanya lulusannya banyak diserap oleh kementeriannya gitu. Jadi untuk rata-rata keterserapan keterserapan dari sarjana yang diproduksi oleh perguruan tinggi itu rata-rata 40% itu bisa bekerja di kementeriannya. Ya. Nah, STMM Sekolah Tinggi Multimedia itu baru 10%. Jadi masih cukup banyak yang belum tertampung di kementerian. Nah, ini yang harus kemudian dibuatkan sebuah mekanisme yang itu bisa langsung match gitu. Jadi lulusan dari Sekolah Tinggi Multimedia harusnya bisa langsung diterima di Kementerian Komdigi gitu ya. Makanya kami ingin membuka satu program baru namanya Prodi mengenai pengendali frekuensi. Ya, jadi pengendali frekuensi ini adalah nanti mahasiswanya itu adalah mahasiswa yang sudah lulus seleksi CPNS di Komdigi. Lulus seleksi CPNS di Komdigi, kemudian kita didik di sini selama 4 tahun untuk belajar mengenai pengendali frekuensi. Nah, nanti setelah lulus nanti ada tes lagi, seleksi kompetensi bidang untuk kemudian penempatan ya. Nah, memang dari segi lulusannya memang langsung kerja. Tetapi yang
akan lebih berat di sini adalah masa kurasi untuk seleksi penerimaannya dan kenaikan tingkat gitu. Jadi seleksinya kalau karena ini sudah dijamin jadi pegawai negeri ya memang akan pasti banyak peminat gitu Mas ya, karena pegawainya sudah jelas. Kemudian untuk naik tingkat itu juga kami harus betul-betul mengkurasi, jadi tidak bisa mahasiswa itu otomatis ya langsung naik tingkat gitu, harus melalui beberapa ujian. Tetap dengan grade-grade yang memang sudah sudah ditargetkan di setiap levelnya gitu ya. Yes, harus. Nah itu yang menjadi tantangan kami sekaligus positioning kami ke depan. Jadi supaya era penyiaran yang sudah semakin sunset, kita adjustment dengan kurikulum industri 4.0, kemudian kita perkuat prodi-prodi yang berbasis kreatif tadi, animasi dan game. Kemudian kita juga akan membuka prodi baru, yaitu prodi tentang digitalisasi. Apakah ada target jangka panjang terkait citra kampus di mata industri dan calon mahasiswa? Saya kira ini penting, masalah image, kemudian rekognisi dan kontribusi gitu ya. Saya kira Sekolah Tinggi Multimedia perlu berbenah, tidak hanya pada aspek kurikulum, kemudian aspek prodi baru, tetapi juga masalah jaringan dan kemudian akreditasi perguruan tinggi, Mas. Jadi saat ini itu akreditasi perguruan tinggi kita itu masih B atau baik sekali. Nah ini yang akan kita tingkatkan gitu ya dalam renstra kami untuk tahun 2025 sampai 2029. Kami menargetkan untuk bisa ke akreditasi perguruan tinggi unggul, Mas. Jadi ini yang sedang menjadi gawe kami yang cukup masif, itu adalah bagaimana supaya meningkatkan penilaian untuk menjadi akreditasi unggul, supaya semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam aspek standar pendidikannya gitu ya. Kalau aspek pasarnya mungkin kita sudah sedikit banyak dikenal dalam memproduksi talent-talent di bidang penyiaran. Tapi di bidang akademiknya ini yang harus perlu kita genjot supaya bisa mendapatkan akreditasi unggul gitu ya. Untuk itu kita merencanakan di bulan Oktober nanti akan mengadakan International Conference tentang multimedia, digital dan communication gitu. Jadi paper-paper yang ditulis oleh para expert di Jogja maupun di Indonesia, kita akan menampung untuk kemudian kita lombakan, dinilai oleh para peer review dari international community kami, beberapa negara ASEAN dan Australia dan juga Asia Pasifik, untuk kemudian supaya bisa masuk ke jurnal internasional gitu. Karena setelah kami list problems kami itu ada di masalah riset dan internasionalisasi yang masih kurang. Nah, untuk itu kami segera berbenah untuk menuju ke sana gitu. Karena dari segi histori sebenarnya kami sudah punya jejaring yang kuat dengan internasional ya. Karena gedung ini dan peralatannya itu semua dikasih oleh masyarakat Jepang gitu ya. Bukan creation kita, tapi ini adalah legacy dan pemberian. Jadi memang jejaring internasional itu penting ya kalau mau eksis ya, karena pasar persaingan untuk mendapatkan mahasiswa sendiri di Jogja kan sangat sempit gitu. Kami juga kemarin melakukan penerimaan mahasiswa baru itu juga lebih banyak keluar Jogja, Mas. Jadi kita kemarin membuka PMB itu ada di 6 kota, Medan, kemudian Jakarta, Makassar, Banjarmasin, Surabaya. Wah, kita langsung di titik-titik Indonesia Timur sudah ada, Tengah sudah ada, Barat juga ada gitu ya. Wah, menarik sekali Pak. Tadi bagaimana ya pasti rekognisi terutama dari luar terkait dengan akreditasi tentu itu akan jadi sudut pandang yang paling diminati ya ketika kita berbicara pada calon mahasiswa. Betul. Maupun juga industri ya, karena kebetulan industri juga mengkonsum lulusan pasti akan dilihat juga di sini ya. Nah,
dalam proses memimpin perguruan tinggi yang fokus pada bidang teknologi multimedia dan komunikasi digital, khususnya pada konteks ekonomi kreatif dan transformasi digital, ini yang paling menantang itu dari sisi apa nih, Pak? Ya, belum menjawab, saya tak sedikit menambahkan ya. Oke. Masalah industri kreatif tadi yang kita juga harus segera bisa berkolaborasi dengan teman-teman dunia usaha gitu. Jadi kami saat ini di perkuliahan mulai tahun 2025 ini saya rubah metode pembelajarannya. Yang dulu hanya diajar dosen sekali dalam satu semester, saya ubah untuk menggunakan tim teaching, Mas. Jadi dosennya tidak hanya satu, tapi beberapa tim satu ya. Ya, dari tim leadernya, terus kemudian ada dosen, betul, ada dosen koordinator, itu dari dosen kita, kemudian ada dosen praktisinya, supaya mahasiswa itu memperoleh gambaran bila nanti bekerja itu seperti apa. Kalau dosen teoritik ya nanti akan kaget. Nah, maka mulai semester ini saya menggunakan metode team teaching untuk para praktisi, kemudian para entrepreneur, dan para pengambil kebijakan. Itu untuk bisa mengajar di Sekolah Tinggi Multimedia, berbagi kelas dengan dosen internal gitu. Nah, itu cara mendekatkan kepada pengusaha dengan kampus, dan nanti pengusaha juga sudah bisa nitik dan nijon. Ini mahasiswa yang kira-kira bisa saya duluan gitu ya. Nah, dalam wisuda kemarin itu dari 219 wisudawan, itu saya melaporkan sekitar 33% itu sudah dapat pekerjaan, Mas, pada saat wisuda. Kemudian target dari kementerian itu nanti 6 bulan setelah wisuda itu harusnya 50% yang sudah bekerja. Alhamdulillah ini sudah bisa terpenuhi. Nah, untuk masalah tantangan, terutama di bidang teknologi informasi digital, itu adalah masalah kecepatan perubahan teknologi. Jadi kalau sekarang kita masih menggunakan Samsung atau iPhone yang versi sekarang, itu mungkin 3 atau 4 bulan lagi pasti sudah berubah gitu ya. Jadi kalau di dunia digital kita mesti mengenal Moore's Law, Mas, hukum Morse. Ya, hukum Morse itu kalau saya ingat itu adalah setiap 18 bulan sekali itu akan ada peningkatan kecepatan sebuah prosesor. Nah, dalam 18 juga akan ada efisiensi untuk pembuatan gadget atau alat yang menggunakan IC atau prosesor, sehingga harganya akan lebih murah setengah kali lipatnya. Nah, hukum Morse ini pasti mendapatkan tantangan dengan disrupsi sekarang gitu. Jadi tidak 18 bulan sekali kecepatan prosesor itu. Sekarang sudah lebih cepat dan harganya lebih murah. Gadget yang kita kenal sekarang sudah semakin kecil. Dulu untuk komputer PC itu satu ruangan ini itu hanya untuk pemrosesan data berapa kilobyte itu. Tapi sekarang semakin kecil. Bahkan anting atau teknologi nano itu sudah bisa melakukan pemrosesan data. Robotik itu sudah bisa untuk membersihkan kerak saluran jantung gitu, Mas. Jantung koroner itu kan banyak lemak, itu dibersihkan oleh robot. Itu robot terkecil. Semakin kecil teknologinya, alatnya, gadgetnya, tapi semakin besar penyimpanan datanya. Nah, itu adalah tantangan yang tidak bisa kita hindari. Jadi perubahan teknologi itu yang menjadi tantangan kita, sehingga masalah kurikulum, masalah peralatan praktek, masalah dosen, itu yang menjadi tantangan utama ketika kita membuka prodi-prodi di bidang digital itu, Mas. Jadi itu yang masih menjadi PR, bagaimana upgrading kompetensi, kemudian upgrading tools untuk bisa dibelajarkan, itu masih menjadi PR. Walaupun kita punya ChatGPT, Meta AI gitu ya, tapi ya itu semua yang akan menjadi tantangan kita supaya mesin tidak terus belajar sementara manusia terus bersantai-santai gitu. Harus segera diubah gitu, karena kita ini yang menciptakan mesin, tapi sekarang itu kita sudah
hampir tertinggal kecerdasannya oleh mesin. Ini harus inline gitu ya. Iya. Rate-nya juga harus kecepatannya seharusnya lebih ya. Lebih ya. Itu tantangan tersendiri itu. Nah ini pertanyaan terakhir Mbak Agung nih. Optimisme yang masih Bapak pegang untuk STM MMTC ke depan itu apa ini Pak? Ya, ini akan menjadi bahan refleksi kami di saat disrupsi teknologi, penggunaan kecerdasan artificial, dan kemudian tantangan dari perguruan tinggi yang ada di Jogja dan Indonesia gitu. Jadi sekolah tinggi multimedia itu mungkin ada beberapa hal yang patut kita syukuri karena mungkin di sini sudah ya dulu terkenal ya dengan pendidikan di bidang penyiaran. Kemudian kita juga punya infrastruktur yang lumayan baru. Jadi teknologi kita itu karena dulu dari Jepang sudah cukup modern, maka upgradingnya itu tidak boleh kalah itu Mas. Jadi itu yang selalu kita jaga. Jadi masalah infrastruktur, kemudian teknologi untuk belajar, itu juga sudah terus kita perbarui. Dan kemudian kita juga mengembangkan learning management system kita Mas. Jadi perguruan tinggi sekarang itu juga harus berubah gitu. Tidak boleh kemudian menerima mahasiswa dan harus belajarnya di Jogja gitu Mas. Walaupun saya sendiri juga ketakutan juga kalau tidak banyak mahasiswa yang belajar di Jogja karena saya ini kebetulan punya kos-kosan Mas. Jadi kalau ada penurunan jumlah mahasiswa itu deg-degan juga gitu. Tapi untuk sekolah tinggi multimedia saya juga mengembangkan di tahun ini untuk bagaimana kita memperbaiki learning management system kita, kemudian menggunakan micro skill dan supaya ini kita bisa membuka pelajaran jarak jauh Mas, PJJ. Jadi walaupun pemberian materinya dari Jogja, tetapi mahasiswanya itu bisa dari seluruh Indonesia. Nah ini yang sedang kita create untuk jangka menengah gitu. Karena kalau kita hanya ingin mendapatkan inputan dari mahasiswa lulusan sekolah menengah di Jogja ya persaingannya sangat ketat. Maka kita ingin memperlebar sayap ke Indonesia Timur, Indonesia Tengah dan Indonesia Barat untuk supaya mereka bisa belajar dari sana, materinya dari sini gitu. Itu juga bisa kita gunakan untuk teman-teman yang sudah bekerja Mas. Jadi para nanti ya pakai RPL dan pakai LMS nanti. Jadi mereka bisa mengkonversi aktivitas yang sudah mereka lakukan dengan mata kuliah yang ada dan kemudian bisa belajar dari tempat mereka, bisa mengambil skripsi atau proyek dari yang ada di tempat tugas mereka gitu. Kemudian nanti di sini bisa belajar dengan LMS, kemudian nanti ujian juga online. Jadi wisudanya saja yang ada di Jogja supaya mereka tetap bisa berkunjung ke Jogja. Ya. Bisa ada kenangan di Jogja. Ya. Wah ini luar biasa Pak Agung sudah memberikan waktu ke kita dan diskusi pagi hari ini. Terima kasih. Mohon dukungan juga e-kampus ya, sebuah platform yang sudah cukup banyak dikenal dan semoga bisa turut mempromosikan sekolah tinggi multimedia dan saya kira kolaborasi kita tidak hanya berhenti pada siang ini Mas. Ya. Oke, demikian diskusi kita kali ini kita tutup dari saya Cik Lubrian dan terima kasih.